Tapi sayang, bagaimana dengan Najwa bila harus menjual rumah itu? Di mana dia akan tinggal? Berteduh dari terik juga hujan. Tanyaku mencoba meminta belas kasih Latifah. Terbelalak Latifah menatap, heran berdecak menggelengkan kepala. Mengapa kau tanyakan itu padaku? Bukankah kau ucap akan kehalalan hubungan kalian, juga kemampuanmu memikul beban? Lantas untuk apa kini kau meminta pendapatku soal tanggung jawab itu? Tunjukkanlah bila kau memang mampu melakukannya. Jangan hanya sesumbar besarnya wicara, tapi nyatanya, ucap Latifah menampakkan ragu, mengangkat kedua tangan ke sisi bahu. Ya begitulah, tak perlu kubeberkan karena aku yakin kau yang lebih paham sampai batas mana kemampuanmu itu. Imbuh Latifah jelas menelan kata. Bergeming, aku memilih terdiam, tenggelam dalam hening untuk mengabulkan apa yang menjadi pinta Latifah. Jelas saja itu tak bisa. Apalagi ada Najwa yang kini tinggal di sana. Tapi untuk terus mengiba, mungkinkah masih mampu aku melakukannya? Sungguh, kini jelas nampak kebengisan Latifah setelah 5 tahun ku kenal dirinya dengan keanggunannya. Latifah, sesegera mungkin akan ku kembalikan tabungan anak-anak, utuh tanpa kurang sepeserpun. Tapi tolong beri aku waktu. Aku tak mungkin menjualnya sementara ada Najwa di sana. Pintaku kembali memelas, membelah naluri, mengharap ada setitik welas yang tersisa. Kuat Latifah menggeleng, angkuh menyilangkan kedua lengan di depan dada. Tidak, segera jual rumah itu, atau aku sendiri yang akan melakukannya. Meski hanya seorang wanita dengan daster rumahan seperti ini, meski hanya sebagai ibu rumah tangga yang selalu tampil adanya, tapi aku mampu mengambil tugas itu hanya dengan gerakan jari. Apa kau telah lupa? Dulu aku bekerja di bisnis properti. Apa kau pun tak ingat akan kelihayanku menawarkan rumah? Sudahlah, tak perlu kusombongkan diri. Cukup jual rumah itu sebelum akhir minggu ini. Bila tidak, maka jangan salahkan aku akan terurisirnya istri mudamu itu dari sana. Gertak Latifah, meluruhkan segala kekuatan yang kumiliki. Latifah, aku mohon, tolong mengertilah sedikit saja. Aku janji akan mengembalikan. Hanya butuh waktu saja untuk melakukan itu. Pintaku kembali mengimbah, nelangsa, menangkupkan kedua tangan di depan dada. Bukankah kau menjanjikan kemampuan dengan menikahinya? Jangan sampai yang kau maksud itu hanya sebatas kekuatan raga saja, Bang. Karena di balik semua itu, ada panas bara neraka sebagai jaminannya. Ada surga sebagai imbalannya. Namun mengapa kini kau menampak pasih, tak lagi angkuh menepuk dada? Apakah kini kau sudah mulai menyesali perbuatanmu? Atau kau mulai ragu akan kekuatanmu sendiri? Bahkan untuk tempat tinggal istri mudamu saja harus meminta sumbangsihku, hingga tega meminta swadaya dari anak-anakmu. Tanda Latifah di sela gelak tawa. Terhina, sungguh, kali ini aku tak berdaya dengan segala cerca Latifah. Tapi bila melawan, maka akan mencipta masalah yang lebih besar. Biarlah, kali ini ku hadapi dirinya dengan kekalahan. Karena aku percaya, waktu mampu melebur segala murka, juga mencipta kedamaian baru dengan segala keindahannya. Aku tak masalah bila memang harus menjual rumah itu. Soal Najwa,
Biarlah nanti ku carikan dia tempat yang baru. Ujarku kembali, mengumbar kuasa, menyembunyikan gentar yang dalam keheningan hadir, menyapa dan hampir membuatku putus asa. Sungguh, di satu sisi aku ingin tetap bertahan dalam perjuangan meraih ridho ilahi ini. Namun di sisi lain, ia pun tak henti memintaku berhenti, melepaskan ikatan seutas tali. Entah mengapa, tanggung jawab yang kugadang-gadang mampu kulakukan dengan segala harta yang kumiliki, kini nampak pergi menjauh meninggalkanku dalam bimbang seorang diri. Bagiku, penerimaanmu untuk mengikhlaskan poligami ini sudah lebih dari cukup, Latifah. Aku janji akan membawa kembali sakinah, juga kedamaian dalam keluarga kita. Aku janji akan bersikap lebih perhatian padamu daripada yang pernah kulakukan sebelumnya. Aku janji akan mencintaimu lebih dalam lagi, meski telah ada Najwa di antara kita. Sambungku erat menggenggam jemarinya. Bagus, lakukanlah semua sesuai janjimu itu, Bang. Karena kurasa aku tak lagi mampu bertahan untuk ingkarmu yang selanjutnya nanti. Pangkas Latifah sebelum akhirnya melangkah pergi meninggalkan diriku seorang diri. Panjang ku hela nafas, memberikan kesegaran di setiap sudut rongga di dada. Lega, sungguh kini kurasa setelah penerimaan itu telah menyapa Latifah. Oh ya, serunya kembali menoleh, memutar badan sebelum melanjutkan kalimat. Aku tersentak menatapnya penuh tanya. Jangan lupa, serahkan seluruh ATM, uang, dan buku tabungan yang masih kau pegang padaku, Bang. Ucapnya terhenti. Terbelalak, aku terkejut dengan kemauan ini. Apa yang hendak dia lakukan dan semua itu? Runtukku heran di kedalaman kalbu. Untuk apa, sayang? Lontarku dalam tanya tak berujung. Aku memilih bertahan, bukan berarti rela membagi hasil jerih payahku dengannya. Aku memilih berdamai, bukan berarti berpasrah dengan derita. Aku memilih mengalah, bukan berarti telah berkarib dengan ikhlas. Jadi jangan kau berbesar kepala atas keputusan yang kau ambil ini. Apalagi berpikir akan mudahnya kau menghidupi dua istri, Bang. Terang Latifah terjeda. Berat terdengar hembusan nafas dari mulutnya. Sungguh, aku pun mengerti ini tidaklah mudah bagi dirinya. Aku hanya ingin memastikan tak kau gunakan uang kita untuk menghidupinya. Jadi serahkan semua uang kita padaku. Akan kuurus semuanya agar tak jatuh di tangan Najwa. Pungkas Latifah menyentak separuh nyawa. Sayang, tenangkan dirimu. Najwa itu perempuan yang sangat baik dengan budi pekerti luhur. Sungguh, aku berani menjamin bila dia tak akan melakukan hal senista itu. Tangisku tak terima atas prasangkanya. Bagaimana bisa dia berpikiran seburuk itu pada orang yang bahkan baru sekali dia temui? Oh ya? Sayangnya aku tak seyakin itu tentang dirinya. Sungguh, aku erat berpegangan pada bukti yang ada, Bang. Bagaimana bisa seorang dengan sikap luhur memilih menikah dengan lelaki yang telah bersuami? Bagaimana bisa wanita yang memiliki nalar memilih menjadi pencuri dan bersembunyi di balik dalil sahnya poligami? Sudahlah, usah kau mengelak tentang buruknya perangai Najwa. Bila suami orang pun bisa dicuri, apalagi sekedar lembaran nominal. Aku yakin dia pun berharap bisa menguasainya. Pungkas Latifah kembali menguatkan prasangka. Berat, kembali ku hembuskan nafas. Sungguh, aku berharap ini hanyalah wujud dari kemarahan sesaat yang akan segera pamit dan berlalu pergi.
Tak henti kuucap doa, memohon atas kuasanya. Semoga Allah berkenan mengembalikan Latifaku yang dulu, yang mempesona dengan lembutnya tutur bahasa, yang nampak anggun dengan luhur pekertinya. Baiklah, malam ini akan kupersiapkan semuanya, dan besok sebelum berangkat kerja kuserahkan padamu. Tuturku tanpa perlawanan. Sekarang bang, bukan nanti, apalagi besok, pungkas Latifah garang, lembar membelalakkan netra. Lirih, tak henti kuucap istighfar. Sungguh, miris kala istri yang dulu sangat kubanggakan, kini tak henti memberikan perlawanan. Bahkan aku seperti tak lagi mengenali dirinya. Tertunduk, kucoba meredam gemuruh di dalam dada, mencoba menyejukkan bara yang kini mulai menghampiri jiwa. Sungguh, aku pun menyadari kesalahanku dan menyesali perbuatannya. Namun tak adakah titik asa untukku, hingga harus diruntuki dengan ribuan cacian seperti ini. Andai poligami itu haram hukumnya, maka sudah pasti akan jauh aku tak mendekatinya. Namun, pada dasarnya poligami itu halal dan diperbolehkan adanya. Lantas, mengapa para pelakunya selalu dianggap hina? Rumah ini kini terasa dingin. Pagi yang biasanya berlalu penuh drama, kini nampak mulus berjalan tanpa kendala. Si sulung yang biasanya banyak tingkah pola, hingga membuat budanya kewalahan, kini nampak tenang, memainkan berbagai macam mainan koleksinya. Mengapa semuanya bisa berubah secepat itu? Bahkan rumah yang dulu terasa seindah surga, kini nampak seperti serpihan kaca yang dipaksa untuk tetap utuh dalam meruntuhnya. Kemana sebenarnya kehangatan itu pergi? Kenapa tanpa sisa dia tinggalkan rumah ini? Masih adakah kesempatan bagi kami untuk tetap melangkah, mencari keberadaannya? Lirihku pilu di kedalaman kalbu. Kemarin masih sempat ku dengar rentetan kalimat Latifah yang tersusun tanpa kendala, memberikan titah pada semua penghuni rumah. Bahkan bagi kami yang masih berusia 3 bulan pun tak luput dari imbas kesigapan lidah sang bunda. Namun, kini terlihat layu tak bernyawa. Latifah nampak menyusui si bungsu dalam keheningan, sembari menyuapi sulung kami. Entah mengapa, anak itu nampak lahap tanpa menolak setiap suap yang dibawa Latifah. Padahal biasanya harus dirayu berbagai macam kalimat agar mulutnya terbuka. Terbahak, seringkali aku tak mampu menahan gelak kala melihat istriku harus bernyanyi dengan suara sumbang dalam keterpaksaan, mengumbar senyum sembari menahan amarah yang tak mungkin dia lampiaskan. Bukan hanya kehilangan sosok istri yang penuh keceriaan, anak-anak pun seakan turut menjauh meninggalkanku. Entah apa yang telah membuat mereka bersikap seperti itu. Atau mungkin Latifah telah mencoba meracuni pikiran mereka, hingga mengerti masalah yang seharusnya belum mereka pahami. Entahlah. Bilal, panggilku pada si sulung, yang dijawab dengan tatapan lembut dan santun. Namun tak sejengkal pun anak itu tak
Sejengkal pun anak itu beringsut, bahkan kembali tertunduk fokus pada mainannya. Nak, kembali aku memanggilnya dengan wibawa seorang ayah pada anaknya. Iya, jawab Bilal singkat, menatap keheranan. Kuolah senyum manis padanya, sebagai wujud ketulusan cinta, tanpa syarat sembari berusaha meruntuhkan kecurigaanku pada Latifah. Meski aku tahu mungkin saja dia melakukannya. Biarlah, aku ikhlas meski harus dibenci anak sendiri. Aku yakin suatu saat dia pun akan mengerti bahwa semua ini hanya sebatas kesalahpahaman belaka akan tabunya poligami di hadapan manusia. Latifah, nanti aku pulang terlambat ya, tuturku, mencoba memberitahu akan lembur yang harus kujalankan. Heran, Latifah menatapku penuh tanya. Meski tak diungkap, tapi dasrot itu jelas terlihat lontarannya. Aku faham mengapa dia bersikap seperti itu. Keberadaan Najwa kini memang tak memungkiri akan rasa cemburu yang menggelayuti. Melangkah, ku coba mendekat dan duduk tepat di sebelah Latifah. Lembut kuusap mahkota dengan balutan kerudung navy kesukaannya, membuat wanita itu nampak semakin menawan dengan warna daster senada. Sungguh tak dipungkiri, dia perempuan yang sangat cantik dengan paras alami. Senyumnya menawan dengan lesung di kedua pipi. Namun entah mengapa, hati ini tak mampu menawar kala melihat sosok Najwa dengan kemolekan yang berbeda. Apakah memang seperti ini jiwa seorang lelaki? Tercipta untuk mencintai lebih dari satu wanita. Apakah ini yang dinamakan ketidaksetiaan? Namun tidak. Nyatanya, cintaku masih tetap utuh untuk Latifah. Dan aku pun mampu mencintai Najwa sebesar itu pula. Entahlah, mungkin ini salah satu kelebihan seorang pria. Lontarku keheranan di kedalaman sana. Iya, jawab Latifah singkat, seakan sengaja memilih mengalah tak mau berdebat. Panjang ku hela nafas, meratapi perih akan diamnya sang istri. Sungguh, heningnya lebih menyakitkan daripada 1000 umpatan. Abang janji, setelah selesai semuanya akan langsung pulang. Semoga sebelum jam 8 sudah sampai rumah. Jelasku, mencoba memberikan penghiburan. Tak usah, selesaikan dulu pekerjaanmu. Usah khawatir akan diriku dan anak-anak. Memang sudah seharusnya kami terbiasakan dengan kondisi seperti ini. Karena kini ragamu bukan hanya milik kami semata. Ada seorang wanita yang juga sedang menunggu kehadiranmu di sana. Ucap Latifah, acuh tanpa menatap, memalingkan wajah ke sisi lain sebelum lambat menyusut air di sudut netra. Kuhembuskan nafas berat. Aku tahu di setiap untayan kata tersirat ada kedalaman luka yang sedang coba dia tekan aliran darahnya. Dari embun di balik maniknya, ku tahu dia sedang mencoba kuat untuk bisa berdamai dengan sakitnya. Latifah, sungguh maafkan aku atas runtuhnya kepercayaanmu. Maafkan aku atas serpihan hatimu. Maafkan aku atas dusta yang kupersembahkan untukmu. Rintihku perih, tertahan tanpa mampu mengucap. Termangu, ku temani dirinya dalam proses berat ini, mencoba meraih tubuhnya dalam pelukan. Namun untuk kesekian kali, dia menolak, enggan untuk kusentuh. Hingga perihku
Aku hanya mampu menatap Latifah, menghapus buliran di pipi seorang diri. Lirih menahan isak yang coba ia heningkan. Sungguh, situasi ini sangat memprihatinkan. Hingga Ahmed pun turut menangis, menuntun sang bunda bangkit dan melangkah pergi. Mbak Fania, panggilku pada asisten rumah tangga kami. Seorang perempuan belia, berusia 19 tahun. Sejak 2 tahun ini dia bekerja di rumah kami, membantu meringankan pekerjaan Latifah, meski sebenarnya dia menolak saat kuputuskan untuk memperkerjakan Fania, dengan dalih tak mau berbagi pahala dengan orang lain. Biarlah lelahku menjadi ibadah kumbang. Insya Allah akan menjadi tabungan kebaikanku di akhirat kelak, ucapnya kala itu. Namun, sungguh aku tak mampu siap melihat gurat kelelahan di wajah itu. Hingga setengah memaksa aku pekerjakan seorang asisten rumah tangga. Aku tahu dengan kelehanmu itu mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri, sekaligus ibu dengan sangat baik, sayang. Sungguh, aku sangat paham. Hanya saja aku tak ingin kau terlalu lelah dengan pekerjaan rumah. Cukup suruh Fania bila kau ingin melakukannya, tuturku kala itu. Iya Pak, sahut Fania. Terhenyak aku tersadar dari lamunan. Entah sejak kapan hadirnya Fania, hingga sudah tenggap tepat di hadapanku. Tolong kau jaga Bilal ya. Sepertinya ibu kurang enak badan. Nanti kalau ada apa-apa, segera hubungi saya. Titahku memberikan arahan pada gadis mungil itu. Baik Pak, jawab Fania penuh kesantunan. Fania memang termasuk gadis yang masih menjunjung tinggi budi pekerti dan halus berbahasa, layaknya wanita Solo pada umumnya. Dalam istilah orang Jawa sering disebut dengan pekiwuhan, atau rasa tak enak hati yang memang erat tertanam pada sebagian besar masyarakat Jawa. Sungguh beruntung kami mendapatkan asisten seperti Fania. Di saat kebanyakan orang bermasalah dengan attitude sang asisten, kami diberikan kemudahan dalam mendapatkan yang sesuai praduga. Oh ya, sepertinya ibu belum sarapan. Nanti tolong siapkan makanan ya. Bila ibu tidak mau, maka segera hubungi saya. Titahku kembali memberikan arahan. Sungguh, kali ini aku sangat cemas dengan kondisi Latifah. Aku tak ingin jika dia terpuruk atau terjatuh sakit. Aku hanya ingin dia menjadi wanita tangguh, yang akan tetap kokoh berdiri, meski kuatnya badai tak henti menghampiri.